Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini adalah untuk mempresentasikan tentang pengaruh kondisi operasi pada ekstraksi soklat minyak biji bintaro dengan persyaratan UAS mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Memik Dian Puspitasari, STMT, dan saya perkenalkan Rachel Octaviani dengan NIM 05221067 dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2022 dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pendahuluan, di mana latar belakang penelitian ini yaitu keterbatasan dana lingkungan dari bahan bakar fosil mendorong pengembangan biodiesel berbasis minyak nabati non-pangan, salah satunya minyak biji bintaro atau Cerbera Mahas L, yang memiliki kandungan minyak tinggi dan tidak bersaing dengan kebutuhan pangan. Namun kualitas rendaman minyak bintaro sangat dipengaruhi oleh metode serta kondisi ekstraksi yang digunakan. Metode soklat dipilih karena mampu mengekstraksi minyak secara lebih menyeluruh, tetapi variasi suhu, waktu, dan volume pelarut dapat mempengaruhi karakteristik fisikokimia seperti densitas, viskositas, kadar asam lemak bebas atau FFA, dan yield. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kondisi operasi ekstraksi soklat terhadap kualitas minyak biji bintaro. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh suhu ekstraksi terhadap kualitas minyak biji bintaro menggunakan metode soklat. Yang kedua, menentukan waktu ekstraksi optimal yang menghasilkan rendaman tinggi dan nilai FFA yang sesuai dengan standar SNI. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengaruh volume pelarut terhadap efektivitas ekstraksi dan kualitas minyak biji bintaro sebagai bahan baku minyak atau biodiesel. Kemudian selanjutnya penelitian terdahulu yang saya gunakan yaitu Prihanto dan Irawan 2017, Setiawati 2020, Handayani 2015, dan Hendra et al. 2016. Variabel penelitian yang saya gunakan yang pertama variabel terikat yaitu kualitas minyak, di mana ada densitas, viskositas, persen FFA, dan yield. Kemudian variabel kontrol, waktu oven 60 derajat Celcius, suhu oven 4 jam, massa biji 50 gram. Variabel kontrol yaitu suhu ekstraksi 65 dan 70 derajat Celcius, waktu ekstraksi 2, 4, dan 6 jam, serta volume pelarut 250, 300, dan 350 mili. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama dilakukan preparasi sampel, yaitu pengupasan biji, kemudian biji itu ditimbang di neraca analitik, kemudian dilakukan pencucian dan dilakukan pengeringan. Ekstraksi soklat yang pertama kita lakukan yaitu pencacahan untuk memperluas kontak, kemudian yang kedua itu dilakukan pembungkusan dengan kertas saring untuk dimasukkan ke dalam timbel, yaitu langsung kita lanjutkan ke rangkaian alat set ekstraksi, kemudian diperoleh hasil minyaknya. Kemudian habis itu hasil minyak ini akan diuapkan dengan pemanasan menggunakan hot plate. Kemudian habis itu disaring dan dimasukkan ke dalam botol sampel. Nah, kemudian dilakukan juga uji densitas, uji viskositas, uji kadar FFA, dan uji perhitungan yield. Selanjutnya yaitu hasil data dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh suhu ekstraksi terhadap kualitas minyak. Densitas minyak akan meningkat pada suhu ekstraksi 70 derajat Celcius dibandingkan 65 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan fraksi non-trigliserida seperti gum dan resin akan ikut terekstrak sehingga massa jenis minyak itu bertambah. Yang kedua, viskositas minyak cenderung meningkat pada suhu ekstraksi yang lebih tinggi. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya kandungan senyawa berat dalam minyak. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu ekstraksi terhadap kualitas minyak, di mana di sini pada kadar FFA akan meningkat pada suhu 70 karena suhu tinggi akan mempercepat reaksi hidrolisis trigliserida selama proses ekstraksi soklat. Kemudian minyak pada suhu 65 akan menghasilkan yield yang relatif stabil dan lebih tinggi dibandingkan 70. Oleh karena itu suhu 65 dinilai lebih optimum untuk menghasilkan minyak. Kemudian yang kedua, pengaruh waktu ekstraksi terhadap kualitas minyak. Peningkatan waktu ekstraksi ini menyebabkan densitas minyak biji bintaro akan semakin besar karena proses pemanasan yang berlangsung lama memungkinkan senyawa yang bermassa molekul tinggi itu terakumulasi dalam minyak. Kemudian viskositas akan meningkat seiring lamanya ekstraksi akibat meningkatnya fraksi berantai panjang yang bersifat lebih kental. Kemudian selanjutnya, pengaruh waktu ekstraksi terhadap kadar FFA. Kadar FFA akan meningkat secara signifikan pada waktu ekstraksi yang lebih lama karena meningkatkan peluang terjadinya reaksi hidrolisis minyak. Kemudian yield minyak akan meningkat juga seiring bertambahnya waktu ekstraksi. Waktu ekstraksi 4 jam ini memberikan kesetimbangan terbaik antara peningkatan yield dan kestabilitasan kualitas minyak yang dihasilkan.
Selanjutnya, pengaruh variasi forum pelarut metanol terhadap kualitas minyak. Di sini densitas minyak akan meningkat seiring bertambahnya forum pelarut metanol karena kapasitas pelarutan yang lebih besar memungkinkan lebih banyak senyawa berat dan polar akan ikut terekstrak bersama dengan trigliserida. Kemudian viskositas akan meningkat karena volume yang lebih besar akibat meningkatnya kandungan fraksi non-trigliserida di dalam minyak. Selain itu, volume yang tinggi akan mempercepat waktu kontak yang lebih efektif. Selanjutnya, kadar asam lemak bebas atau FFA juga akan meningkat seiring dengan waktu ekstraksi yang lebih lama karena pemanasan yang panjang itu dapat mempercepat terjadinya reaksi trigliserida. Kemudian yield minyak juga akan meningkat seiring bertambahnya waktu karena semakin lama pelarut bersirkulasi maka semakin banyak minyak yang berdifusi keluar dari matriks biji ke dalam pelarut. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Kondisi operasi ekstraksi coklat yaitu suhu ekstraksi, waktu ekstraksi, dan volume pelarut itu berpengaruh signifikan terhadap karakteristik minyak biji bintaro yang dihasilkan. Peningkatan suhu, waktu, volume pelarut cenderung meningkatkan densitas, viskositas, dan kadar FFA. Akibatnya ikut terekstrak fraksi non-trigliserida serta meningkatnya reaksi hidrolisis. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekstraksi yang terlalu intensif dapat menurunkan kualitas minyak meskipun jumlah minyak yang terekstrak bertambah. Kedua, yield minyak biji bintaro meningkat seiring dengan bertambahnya suhu, waktu ekstraksi, dan volume pelarut karena semakin banyak minyak yang berhasil dikeluarkan dari matriks biji. Namun, peningkatan yield ini nggak selalu sebanding dengan peningkatan kualitas minyak, terutama pada kondisi ekstraksi yang terlalu tinggi atau terlalu lama. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara upaya memperoleh yield yang tinggi dan menjaga kestabilan antara sifat fisikokimia minyak. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil penelitian, kondisi ekstraksi yang paling umum diperoleh pada suhu 65 derajat Celcius dengan waktu ekstraksi 4-6 jam dan volume pelarut 300-350 ml karena menghasilkan yield yang tinggi dengan karakteristik minyak yang lebih relatif stabil. Meskipun demikian, sifat fisikokimia minyak yang dihasilkan masih belum sepenuhnya memenuhi standar SNI biodiesel, terutama dari segi viskositas dan kadar FFA. Oleh sebab itu, minyak biji bintaro hasil ekstraksi masih memerlukan tahap pemurnian dan perlakuan lanjutan sebelum digunakan sebagai bahan baku untuk biodiesel. Baik, selanjutnya yaitu saran yang akan disampaikan. Yang pertama, minyak biji bintaro hasil ekstraksi perlu dilakukan tahap pemurnian lanjutan untuk menurunkan viskositas dan kadar FFA agar memenuhi standar SNI biodiesel. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan optimasi kondisi ekstraksi yang lebih spesifik serta membandingkan dengan metode ekstraksi lain untuk meningkatkan kualitas minyak. Dan yang terakhir, itu perlu dilakukan pengolahan lanjutan sehingga biodiesel serta pengujian mutu biodiesel sesuai SNI untuk menilai kelayakan aplikasinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.